Dunia sepak bola Inggris kembali dikejutkan oleh perkembangan transfer yang melibatkan salah satu talenta muda paling menarik milik Arsenal. Miles Lewis-Kelly, pemain yang baru berusia 19 tahun, dikabarkan ditawarkan kepada dua rival Arsenal di Premier League, yaitu Manchester United dan Chelsea. Situasi ini menjadi semakin mengejutkan, karena Lewis-Kelly baru saja melewati periode penting dalam perkembangan karirnya bersama Arsenal. Ia bahkan tampil sebagai starter dalam final Liga Champions musim lalu. Namun sekarang, masa depannya di Emirates Stadium justru berada dalam ketidakpastian. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari satu transfer besar yang dilakukan Arsenal pada musim panas ini. Arsenal baru saja mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United dengan biaya transfer sebesar 75 juta pound sterling. Kedatangan gelandang asal Brasil tersebut membuat persaingan di lini tengah Arsenal semakin ketat. Bruno datang dengan pengalaman, kualitas, dan reputasi sebagai salah satu gelandang terbaik Premier League. Arsenal sendiri melihat Guimaraes sebagai pemain yang bisa memberikan kekuatan tambahan di jantung permainan mereka. Namun, efek domino dari transfer tersebut kini mulai terlihat. Salah satu pemain yang paling terdampak adalah Lewis-Kelly. Menurut laporan terbaru, Arsenal telah menawarkan Lewis-Kelly kepada Manchester United dan Chelsea. Kabar ini tentu membuat banyak penggemar Arsenal bertanya-tanya. Mengapa klub bersedia membuka pintu untuk menjual pemain muda yang baru saja menandatangani kontrak jangka panjang? Bukankah Lewis-Kelly merupakan salah satu produk terbaik Akademi Hale End? Dan yang paling penting, apakah Arsenal benar-benar siap kehilangan pemain yang potensial menjadi bintang besar Inggris di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan jika melihat perjalanan Lewis-Kelly dalam beberapa musim terakhir. Ia bergabung dengan Akademi Arsenal sejak usia 8 tahun. Dari Hale End, Lewis-Kelly berkembang melalui berbagai kelompok usia, sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan masuk ke tim utama. Kemampuannya membuat para pelatih Arsenal melihat sesuatu yang berbeda. Ia bukan sekadar pemain bertahan. Lewis-Kelly memiliki kemampuan membawa bola, berani masuk ke lini tengah, kuat dalam duel, dan memiliki karakter yang sangat cocok dengan sepak bola modern. Posisi utamanya pun cukup fleksibel. Ia bisa bermain sebagai bek kiri, tetapi juga mampu beroperasi sebagai gelandang. Kemampuan tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain yang sangat menarik dalam sistem Arsenal. Pada musim 2024-2025, Lewis-Kelly mendapatkan kesempatan lebih besar di tim utama. Ia kemudian berkembang menjadi salah satu pemain muda yang paling banyak dibicarakan di Premier League. Kemampuan teknis dan keberaniannya membuatnya mendapatkan kepercayaan dari Mikel Arteta. Bahkan ketika Arsenal menghadapi pertandingan besar, Lewis-Kelly tidak terlihat seperti pemain muda yang takut menghadapi tekanan. Ia bermain dengan kepercayaan diri. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Arsenal kemudian memberikan kontrak baru kepadanya. Pada Juni 2025, Lewis-Kelly menandatangani perpanjangan kontrak yang membuatnya terikat dengan Arsenal hingga 2030. Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa Arsenal pada saat itu melihat Lewis-Kelly sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Namun, sepak bola bergerak sangat cepat. 1 tahun bisa mengubah banyak hal. Kedatangan pemain seperti Bruno Guimaraes membuat struktur lini tengah Arsenal semakin padat. Arsenal kini memiliki sejumlah pemain berkualitas untuk posisi tersebut. Declan Rice, Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Mikel Merino, dan sekarang Bruno Guimaraes. Belum lagi adanya pemain lain yang bisa mengisi beberapa posisi di lini tengah. Sky Sports juga menyoroti bagaimana kedatangan Guimaraes membuat persaingan di lini tengah Arsenal semakin ketat. Sementara Lewis-Kelly sebelumnya justru tampil sangat baik pada akhir musim, dan bahkan menjadi starter di final Liga Champions. Situasi inilah yang membuat masa depan Lewis-Kelly menjadi pertanyaan. Masalahnya bukan karena kemampuan sang pemain tiba-tiba menurun. Masalahnya adalah Arsenal memiliki terlalu banyak pilihan. Dalam sepak bola level tertinggi,
kedalaman skuad memang sangat penting. Namun bagi pemain muda, kedalaman skuad juga bisa menjadi masalah. Louis Kelly membutuhkan menit bermain. Ia membutuhkan pertandingan. Ia membutuhkan kesempatan untuk berkembang. Jika hanya menjadi pemain cadangan, perkembangan karirnya bisa terganggu. Dan mungkin inilah alasan munculnya kemungkinan transfer. Laporan terbaru menyebut Arsenal menawarkan Louis Kelly kepada Manchester United dan Chelsea. Kedua klub tersebut memiliki alasan masing-masing untuk mempertimbangkan sang pemain. Manchester United sedang mencari solusi di posisi bek kiri. Mereka juga diketahui sedang mempertimbangkan beberapa opsi lain, termasuk Lewis Hall dari Newcastle dan David Raum dari RB Leipzig. Louis Kelly tentu bisa menjadi pilihan menarik. Ia masih sangat muda, ia memiliki pengalaman Premier League, ia sudah bermain di level Liga Champions, dan yang tidak kalah penting, ia memiliki kemampuan bermain di lebih dari satu posisi. Bagi Manchester United, fleksibilitas tersebut bisa menjadi keuntungan besar. Namun ada satu persoalan, harga. Arsenal diyakini menginginkan sekitar 45 juta pound untuk Louis Kelly, meskipun laporan lain menempatkan nilai pemain tersebut di kisaran 40 juta pound hingga 60 juta pound. Manchester United harus mempertimbangkan apakah investasi sebesar itu masuk akal untuk seorang pemain berusia 19 tahun. Di sisi lain, Chelsea juga memiliki sejarah panjang dalam merekrut pemain muda berbakat. The Blues telah menunjukkan keberanian mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk pemain muda. Mereka juga dikabarkan memiliki ketertarikan jangka panjang terhadap Louis Kelly. Namun, laporan terbaru mengenai Chelsea menunjukkan bahwa situasinya belum tentu sederhana. Chelsea telah menghabiskan lebih dari 300 juta pound pada bursa transfer musim panas ini, dan masih memiliki kebutuhan di beberapa posisi. Karena itu, meskipun Louis Kelly ditawarkan kepada Chelsea, belum tentu klub London tersebut langsung melakukan langkah konkret. Bahkan terdapat laporan bahwa Chelsea dan Manchester United telah menolak kesempatan untuk merekrut Louis Kelly melalui pendekatan tertentu, sehingga situasi transfer ini masih sangat terbuka. Artinya, ada perbedaan antara ditawarkan dan akan dijual. Arsenal mungkin sedang menguji pasar. Mereka mungkin ingin mengetahui apakah ada klub yang bersedia membayar harga yang mereka inginkan. Dan jika tidak ada kesepakatan, bukan berarti Louis Kelly pasti meninggalkan Emirates. Inilah bagian penting yang harus dipahami oleh para penggemar. Transfer belum terjadi. Louis Kelly masih pemain Arsenal, dan masa depannya belum ditentukan secara resmi. Namun situasi ini tetap menimbulkan pertanyaan besar mengenai strategi Arsenal. Mengapa melepas pemain yang masih berusia 19 tahun? Secara finansial, jawabannya mungkin cukup jelas. Arsenal baru saja mengeluarkan 75 juta pound untuk Bruno Guimaraes. Jika mereka bisa menjual Louis Kelly dengan nilai puluhan juta pound, klub bisa mendapatkan kembali sebagian dana yang telah dikeluarkan. The Guardian juga melaporkan bahwa Arsenal menawarkan Louis Kelly kepada Manchester United sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kembali sebagian dana dari investasi 75 juta pound pada Guimaraes. Namun secara sepak bola, keputusan tersebut jauh lebih rumit. Louis Kelly adalah pemain yang masih bisa berkembang. Ia sudah menunjukkan bahwa dirinya mampu bermain di pertandingan besar. Ia juga memiliki pengalaman bermain untuk tim nasional Inggris. Jika Arsenal menjualnya sekarang, dan ia kemudian berkembang menjadi pemain kelas dunia di klub rival, keputusan tersebut bisa menjadi salah satu penyesalan terbesar mereka. Bayangkan jika Louis Kelly pindah ke Manchester United. Ia mendapatkan menit bermain secara reguler, ia berkembang sebagai gelandang. Kemudian dalam beberapa tahun, ia menjadi salah satu pemain terbaik Inggris. Arsenal tentu tidak ingin melihat skenario tersebut terjadi. Terlebih lagi, menjual pemain akademi kepada rival langsung memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan menjualnya ke klub luar negeri. Namun dari perspektif pemain, situasinya juga harus dilihat secara berbeda. Apa yang dibutuhkan Louis Kelly? Menit bermain.
Jika ia merasa peluangnya di Arsenal semakin kecil, wajar jika ia mempertimbangkan opsi lain. Seorang pemain berusia 19 tahun tidak bisa hanya mengandalkan reputasi. Ia harus terus berkembang. Ia harus bermain. Dan jika klub lain menawarkan kesempatan menjadi pemain utama, keputusan untuk pergi mungkin terasa masuk akal. Sky Sports mencatat bahwa Lewis Kelly mengalami musim yang sulit dari sisi kesempatan bermain. Ia hanya menjadi starter sekali di Premier League sebelum pergantian tahun dan total hanya mendapatkan 5 starter di liga sepanjang musim, meskipun mencatat 36 penampilan di semua kompetisi. Ini menjadi ironi. Lewis Kelly membantu Arsenal dalam perjalanan menuju kesuksesan. Namun, setelah tim semakin kuat, justru kesempatan bermainnya berpotensi berkurang. Kedatangan Guimaraes semakin memperjelas persaingan. Bruno bukan pemain yang didatangkan untuk sekedar menjadi pelapis. Arsenal membayar 75 juta pound sterling karena mereka percaya bahwa pemain Brasil tersebut bisa memberikan dampak besar. Ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Ia juga mampu bermain box to box. Dan pengalamannya di Premier League membuat proses adaptasi menjadi jauh lebih mudah. Arsenal sendiri menggambarkan kedatangan Guimaraes sebagai langkah untuk memperkuat jantung tim dan meningkatkan kompetisi internal. Dari sudut pandang Mikel Arteta, memiliki banyak gelandang berkualitas tentu merupakan keuntungan. Tetapi dari sudut pandang Lewis Kelly, hal tersebut bisa menjadi ancaman. Karena semakin banyak pemain berkualitas di depannya, semakin sulit mendapatkan tempat reguler. Sekarang perhatian tertuju kepada apa yang akan dilakukan Arsenal. Apakah mereka benar-benar akan menjual Lewis Kelly? Apakah mereka akan meminjamkannya? Atau apakah mereka akhirnya memutuskan mempertahankannya dan memberinya kesempatan untuk bersaing? Pilihan terakhir sebenarnya masih sangat mungkin. Arsenal bisa saja mempertahankan Lewis Kelly sebagai pemain serbaguna. Ia dapat digunakan sebagai bek kiri ketika diperlukan. Ia bisa masuk ke lini tengah ketika Arsenal membutuhkan energi tambahan. Dan ia juga dapat menjadi opsi penting ketika pemain lain mengalami cedera. Dalam musim panjang, fleksibilitas seperti itu sangat berharga. Namun, pemain muda biasanya membutuhkan kepastian. Jika Lewis Kelly hanya bermain sesekali, ia mungkin akan mencari klub yang bisa memberikan peran lebih besar. Dan disinilah Manchester United bisa menjadi tujuan yang menarik. United membutuhkan pemain yang bisa bermain di sisi kiri, sekaligus memiliki kemampuan masuk ke lini tengah. Chelsea juga bisa menjadi pilihan, karena mereka memiliki tradisi memberikan kesempatan kepada pemain muda. Tetapi sampai saat ini, belum ada indikasi bahwa salah satu klub telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Lewis Kelly. Situasinya masih berkembang. Yang jelas, transfer Bruno Guimaraes telah mengubah peta persaingan di Arsenal. Kedatangan pemain Brasil tersebut merupakan sinyal bahwa Arteta ingin Arsenal semakin kuat. Mereka tidak ingin hanya menjadi penantang. Mereka ingin mempertahankan standar sebagai tim yang mampu bersaing memperebutkan trofi terbesar. Namun ambisi tersebut memiliki konsekuensi. Semakin kuat skuad Arsenal, semakin banyak pemain yang harus menerima peran sebagai pelapis. Lewis Kelly sekarang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia memiliki kontrak jangka panjang hingga 2030. Ia memiliki hubungan kuat dengan klub. Ia merupakan produk Akademi Hell End. Ia juga telah membuktikan bahwa ia mampu tampil di level tertinggi. Di sisi lain, persaingan semakin ketat. Dan Manchester United serta Chelsea dikabarkan telah mendapatkan informasi mengenai ketersediaannya. Maka, bursa transfer musim panas ini bisa menjadi momen penentu bagi karir Lewis Kelly. Jika bertahan di Arsenal, ia harus berjuang mendapatkan kepercayaan Arteta. Jika pergi, ia mungkin mendapatkan menit bermain lebih banyak, tetapi harus meninggalkan klub yang telah membentuknya sejak kecil. Dan jika ia pindah ke rival langsung, tekanan akan semakin besar. Setiap pertandingan akan dibandingkan dengan Arsenal. Setiap kesalahan akan menjadi bahan pembicaraan. Namun jika berhasil, transfer tersebut bisa menjadi titik balik besar dalam karirnya.
Untuk Arsenal, keputusan ini juga memiliki resiko. Menjual pemain muda memang bisa menghasilkan pemasukan besar. Tetapi talenta seperti Lewis Kelly tidak mudah ditemukan. Ia baru berusia 19 tahun. Masih banyak ruang untuk berkembang. Dan Arsenal harus benar-benar yakin sebelum mengambil keputusan final. Satu hal yang pasti, kedatangan Bruno Guimaraes telah menciptakan situasi yang tidak terduga. Pemain yang beberapa bulan lalu menjadi bagian penting dari tim, kini dikaitkan dengan pintu keluar. Miles Lewis Kelly mungkin masih bertahan di Emirates. Namun untuk pertama kalinya, masa depannya benar-benar menjadi tanda tanya. Manchester United dan Chelsea disebut sebagai dua klub yang mendapatkan kesempatan untuk merekrutnya. Arsenal ingin mendapatkan nilai maksimal jika akhirnya memutuskan menjual. Dan Lewis Kelly sendiri harus menentukan apakah ia ingin terus berjuang di klub masa kecilnya atau mencari panggung baru untuk membuktikan kemampuannya. Bursa transfer belum selesai. Kesepakatan belum tercapai. Tetapi satu hal sudah jelas. Miles Lewis Kelly kini menjadi salah satu nama yang paling menarik untuk diperhatikan dalam sisa bursa transfer Premier League. Apakah Arsenal akan mempertahankannya? Ataukah pemain muda Inggris tersebut benar-benar akan meninggalkan Emirates dan bergabung dengan salah satu rival Premier League? Dan jika ia pergi, apakah Arsenal akan menyesal karena kehilangan salah satu produk terbaik Akademi Helen? Jawabannya akan menentukan salah satu keputusan transfer paling menarik Arsenal pada musim panas 2026.